Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor harimau Sumatera yang sering masuk permukiman warga di Aceh Timur akhirnya masuk perangkap yang dipasang petugas BKSDA. Kejaksaan Negeri Biren memusnahkan sejumlah barang bukti tindak kejahatan narkotika. Beberapa orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Kabupaten Pidi Jaya yang selama ini dipasung dibebaskan dan dibawa ke RSJ Banda Aceh untuk dirawat. Sebanyak 2 rumah di Komplek Asrama Polisi Aspol di Lemtemen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, ludes terbakar pada Senin siang. Meski belum diketahui penyebab kebakaran, sumber api diduga berasal dari salah satu rumah yang tidak dihuni. Petugas mengerahkan 8 mobil kebakaran untuk memadamkan api. Meski puluhan petugas berjibaku di lokasi, api baru berhasil dipadamkan 8 jam kemudian. Seorang penghuni menjerit histeris saat mengetahui rumahnya habis dilalap api. Korban jatuh pingsan dan terpaksa digotong warga ke rumah warga lain. Pada sore ini kejadian jam 2 lewat, yang mana 2 rumah di Lemtemen Barat telah terbakar. Kita belum tahu kronologisnya, apakah arus listrik, apa LPG, kita sudah sekian dan terima kasih. Butuh waktu berapa lama Bang untuk memadamkan? Alhamdulillah kita semua armada yang diarahkan lebih kurang 8 personil, 1 dibantu oleh pemadam Aceh Besar. Meski 2 rumah semi permanen ludes terbakar, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Taufik Lana melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Kabupaten Pidi Jaya dibebaskan dari pasungan. Dari 5 ODGJ yang dibebaskan dari pasungan, 2 ODGJ berada di Kecamatan Bandar 2 dan 3 ODGJ berada di Kecamatan Bandar Baru. Salah satu ODGJ Kecamatan Bandar 2 berinisial IF yang berusia 24 tahun menghabiskan hidupnya di pasungan sejak 6 tahun lalu. Selama dipasung, ibu mengantarkan makanan dan mengurus kebutuhan lain sejak ayah kandungnya meninggal dunia. Tugas Dinas Kesehatan dan Forkopimda Aceh membawa ODGJ ini ke rumah sakit jiwa, namun sang ibu sempat menolak karena tidak ada biaya. Namun setelah pemerintah menanggung seluruh biaya, pihak keluarga pun pasrah. Ya, yang jelas kan kita punya target, semua ODGJ yang dipasung itu tidak boleh ada lagi tahun ini. Nah, tercatat ada lebih 114 atau lebih, ini berapapun yang ada, itu nanti semua kita jemput, kita rawat mereka di rumah sakit jiwa. Ya. Kalau di sini anggarannya pemerintah daerah, kalau kami yang jemput itu anggaran kami dari rumah sakit jiwa, mulai mobil, rawat di sana urusan rumah sakit jiwa. Saat ini masih ada 114 ODGJ yang dipasung di seluruh kabupaten kota di Aceh. Bertepatan dengan peringatan Hari Bebas Pasung se-Indonesia, penjabat Gubernur Aceh bertekad membebaskan warga dari pasungan. Aceh eliminasi pasung. Bebas pasung apapun alasannya. Kita punya dari data laporan para bupati wali kota 114 pasien yang dipasung. Mulai hari ini gerakannya adalah bebaskan, rawat sebagaimana mestinya tanpa pasung.
Selama ini berapa kabupaten Pak yang sudah melakukan pembebasan? Ini gerakan launching pertama di PD Jaya dan berarti PD Jaya yang sudah melakukan. Berikutnya secara bertahap kita akan lakukan di semua kabupaten kota untuk bebas pasung. Kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruhnya bebas pasung. Meniadakan ODGJ tentu mengatasi penyebabnya ya, dan itu banyak sekali variasinya. Di samping ada partisipasi keluarga, ada partisipasi masyarakat ya. Oleh karenanya tentu faktor-faktor pencetus terus dikurangi. Nah, sekarang bagi yang sudah menderita, laksanakan perawatan sesuai tata laksana. Ya, dirawat. Yang paling penting adalah konsisten rawat, konsisten minum obat, dan sesuaikan SOP penanganannya. Setelah kembalinya juga, masyarakat penerima itu juga harus disiapkan. Jangan sampai sudah sembuh dikembalikan, tapi penerimaan dalam masyarakat kurang baik, kurang konsisten, maka kembali lagi. Oleh karenanya ini kerjasama semua pihak, baik tenaga kesehatan, keluarga maupun masyarakat. Ya. Masih ada 114 ODGJ yang masih dipasung di seluruh kabupaten kota di Aceh. Hanya PD Jaya yang telah melepaskan pasungan beberapa ODGJ serta dibawa ke RSJ Banda Aceh. Pemasungan para ODGJ di Aceh oleh keluarganya selama ini sebagai jalan pintas karena khawatir mengganggu warga dan tidak ada biaya perawatan ke rumah sakit. Tim Liputan melaporkan dari PD Jaya. Sejumlah murid SD Negeri Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil menikmati makanan bergizi gratis. Bantuan makanan yang disalurkan sebuah perusahaan sawit untuk mendukung program pemerintah dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab bidang pendidikan dan kesehatan di sekitar perkebunan disalurkan ke SD Negeri 1 Rimo. Perusahaan perkebunan sawit Sokvindo Kebun Lai Butar, Kecamatan Gunung Meriah juga memperbaiki fasilitas sanitasi dan kantin sekolah. Terima kasih kepada perusahaan PT Sokvindo Lai Butar yang telah banyak berkontribusi dan membantu kami untuk kegiatan CLSD ya. CSR di SD1 Rimo kemarin. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT Sokvindo Lai Butar yang telah membantu kami baik berupa WC dan kantin serta pengecetan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan CSR PT Sokvindo yang kami kerjakan setiap tahun. Jadi ini CSR untuk SD. Apa yang kami kerjakan hari ini adalah sosialisasi makanan sehat, sedap, dan sederhana. Dan juga PT Sokvindo memberikan CSR dalam bentuk kantin sehat, kamar mandi, pengecatan, dan pembuatan cor lantai. Perhatian perusahaan perkebunan sawit ini diharapkan diikuti perusahaan lain sebagai bentuk perhatian kepada warga sekitar. Dengan demikian, dunia pendidikan di Aceh Singkil semakin diperhatikan. Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Triva mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.